Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku, calon murid baru SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini, perkenankan nama Ibu Yeni Rahmawati akan menyampaikan materi seputar ke-Al-Azharan. Baiklah, Al-Azhar sendiri adalah sebuah lembaga Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Nah, Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar terbentuk pada tanggal 7 April 1952 dengan pelindung Bapak Wali Kota Jakarta pada waktu itu, yaitu Bapak Samsurijal. Meskipun YPI Al-Azhar terbentuk pada tahun 1952, kegiatan keagamaan pada tahun itu masih sangat terbelakang karena masjid-masjid berada di tengah-tengah perkampungan. Nah, karena kondisi itu, pada tahun 1953, tepatnya pada tanggal 19 November, atas bantuan dari Menteri Sosial yaitu Dr. Samsudin, berdirilah Masjid Agung Kebayoran Baru yang berdiri atas sebagai prakarsa YPI Al-Azhar. Nah, kemudian masjid itu selain berdiri untuk kegiatan keagamaan, Masjid Al-Azhar juga digunakan sebagai pusat pendidikan, dakwah, sosial, dan kebudayaan Islam. Oke, nah Masjid Agung Al-Azhar sendiri adalah berlokasi di Jalan Sisinga Maharaja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Masjid ini merupakan lokasi yang representatif, yaitu dilihat dari segi besar masjidnya dan arsitektur masjid yang bagus serta terletak di jalan protokol. Kemudian Ibu akan menyampaikan bagaimana sih pembentukan takmir masjid dan aktivitas Masjid Agung Kebayoran Baru itu. Nah, pada tahun 1958 pembentukan takmir masjid beserta imam besar yaitu oleh seorang aktivis Islam yang bernama Buya Hamka. Nah, Buya Hamka sendiri memiliki nama asli yaitu Haji Abdul Muhammad Karim sebagai imam besar dari Masjid Agung Kebayoran Baru pada waktu itu. Setelah Buya Hamka ditetapkan menjadi imam besar dari Masjid Agung Kebayoran Baru, aktivitas Masjid Agung Kebayoran Baru sangatlah semarak. Di sana ada kegiatan pengajian, pendidikan, kegiatan kepemudaan, dan kursus-kursus kepemudaan yang lainnya. Nah, kegiatan tersebut mengundang salah satu tokoh dari luar negeri, yaitu dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Pada tahun 1960, seorang syekh dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, yaitu bernama Syekh Mahmud Shaltot, terkesan dengan kegiatan dan bangunan Masjid Agung Kebayoran Baru. Dari pertemuan antara Buya Hamka dan syekh dari Universitas Al-Azhar tersebut, maka Masjid Agung Kebayoran Baru diberikan nama menjadi Masjid Agung Al-Azhar Indonesia. Tujuannya adalah Masjid Agung Kebayoran Baru tersebut diberi nama Al-Azhar dengan harapan menjadi harum seharum Al-Azhar di Kairo, Mesir. Oke, selanjutnya Ibu akan menyampaikan bagaimana sejarah sekolah formal di Al-Azhar. Seperti yang kita tahu bahwa sekolah Al-Azhar itu tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Nah, sebenarnya sekolah Al-Azhar itu tidak didahului oleh sekolah formal. Karena apa? Yang pertama, sekolah Al-Azhar itu didahului oleh aktivitas kuliah subuh yang diadakan oleh Buya Hamka, yaitu seorang imam besar Masjid Al-Azhar yang mengundang animo masyarakat. Setelah itu, karena banyak masyarakat yang tertarik dengan kegiatan itu, maka dibentuklah pendidikan Islam non-formal yang tergabung dalam Pendidikan Islam Al-Azhar atau PIA. Nah, selanjutnya, perkembangan PIA bagaimana sih? Setelah 30 tahun perkembangan PIA, maka setelah yang tadinya dibuka dari berawal 4 kelas,
sekarang sudah menjadi 10 kali lipatnya. Setelah itu, pada tahun 1964, PIA membuka pendidikan formal yang berjenjang TK dan SD Al-Azhar. Nah, setelah tahun 1964, pendidikan Al-Azhar semakin berkembang. Pada tahun 1971 dibuka jenjang SMP di Al-Azhar. Dan pada tahun 1976 mulailah Al-Azhar membuka jenjang untuk pendidikan SMA. Yang terakhir pada tahun 2000 kemarin yaitu Al-Azhar membuka jenjang pendidikan tinggi yang bernama Universitas Al-Azhar Indonesia. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan gimana sih arti logo Al-Azhar itu. Seperti yang kita tahu bahwa Al-Azhar itu terdiri dari yang pertama kubah dan menara masjid yang melambangkan keagungan Islam sebagai sumber kebenaran yang rahmatan lil alamin. Yang kedua, kubah dan menara masjid yang menjulang ke langit yang melambangkan visi dan misi dari YPI Al-Azhar itu sendiri. Yang ketiga, warna putih pada lambang Al-Azhar itu melambangkan bahwa YPI Al-Azhar itu adalah yayasan milik umat dan untuk umat, bukanlah yayasan yang cenderung pada partai politik tertentu. Yang ketiga, lingkaran yang berwarna biru pada logo Al-Azhar itu melambangkan keluasan dan kedalaman ilmu yang harus digali dan harus dikembangkan. Yang kelima, garis lingkaran yang berwarna hitam melambangkan keteguhan YPI dalam memegang prinsip tetap dalam koridor akidah dan syariat. Yang terakhir, bahwa tulisan Yayasan Pesantren Islam yang melingkari logo Al-Azhar itu sendiri merupakan nama identitas yang sah dari YPI Al-Azhar. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tentang nilai pengabdian dan kejuangan dari YPI Al-Azhar. Sebagaimana yang kita tahu bahwa selain sebagai lembaga pendidikan, Al-Azhar juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Nilai pengabdiannya itu bagaimana sih? Yang pertama, bahwa Al-Azhar itu sebagai pemersatu umat. Yang kedua, tidak berafiliasi pada aliran atau paham tertentu. Dan yang ketiga, YPI Al-Azhar merupakan yayasan milik umat. Yang keempat, tidak melakukan politik praktis. Yang kelima, berdakwah melalui pendidikan dan mendidik dengan berdakwah. Yang keenam, memadukan secara serasi konsep imtak dengan intek dalam penyelenggaraan sekolah formal. Nah, itulah nilai pengabdian dari YPI Al-Azhar. Selain itu, seluruh sivitas akademika dari YPI Al-Azhar itu memiliki nilai kejuangan. Nilai kejuangannya seperti apa? Bahwa setiap keluarga dari Al-Azhar itu harus mengimplementasikan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bertutur kata, bersikap, dan berperilaku pada setiap momen kehidupannya. Oke, nah begitulah materi seputar Al-Azharan yang disampaikan oleh Bu Yeni. Sekian dari Bu Yeni, kurang dan lebihnya Bu Yeni mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.